Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Masih di kediaman Ustadz Husein Alas di Gazebo-nya. Alhamdulillah banyak tamu nih ya. Ada dari Pemalang, ada dari Cipinang, Pak Winarno dari Pemalang, ada Pak Dodi dari Curug, ada Pak Hasbi, kemudian Haji Endin dari Sentul ya, Pak Yusuf dari Cipinang. Alhamdulillah selamat datang. Pak Wafi tentu saja dari Pamulang ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Husein. Alhamdulillah sekarang ada Ustadz Hamzah nih. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita dimudahkan untuk memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Sela FM di Batam, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Lusiana Number 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, pertanyaan yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Anto di Bogor. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para motivator suka meminta audiensnya atau hadirinnya untuk menuliskan impian-impian kita. Misalnya ingin punya rumah yang besar atau ingin punya mobil mewah. Kita terus bekerja sambil membayangkan impian itu. Katanya nanti insya Allah beberapa tahun kemudian impian itu akan terwujud. Beberapa orang yang sudah mencoba mengatakan betul terbukti. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk ayat Allah mengikuti prasangka hambanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio Silaturrahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna Ondi, begitu pula para tamu kita yang hadir di pagi hari ini. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah atas kita semua, baik dalam kehidupan dunia kita, baik di alam barzah. Begitu pula pada saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang membawa petunjuk bagi umat manusia, berdakwah
dengan penuh ketulusan, dengan hikmah, dan memberikan nasihat yang sebaik-baiknya. Pertama-tama, Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang diajukan oleh saudara Anto ya. Iya, di Bogor. Pertama, kita perlu meluruskan bahwa tidak terdapat ayat dalam Al-Quran Allah mengikuti prasangka hambanya. saya sesuai dengan prasangka hambanya. Itu merupakan hadis kursi yang diriwayatkan ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi. Apa yang disampaikan oleh motivator tersebut? Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam suratul Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura." Pada ayat-ayat ini Allah berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang cepat dan segera, artinya menginginkan dan mengutamakan kehidupan dunia ini dari berbagai macam perhiasannya, dunia menjadi fokus perhatian, tujuan, impian dan angan-anganannya. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami segerakan juga baginya apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi bukan semau dia, tapi tergantung kehendak Allah. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang segera, yang cepat ini, kami akan juga menyegerakan baginya apa-apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Tapi akhir dari kehidupan orang semacam ini, kemudian kami akan menjadikan api neraka jahanam yang kelak akan dimasuki sebagai terminal akhir dalam keadaan hina dan terusir. Karena apa? Karena dia menjadikan dunia sebagai ladang ujiannya, atau seharusnya menjadi ladang ujiannya, dijadikan sebagai tujuan lupa kepada Allah penciptanya yang telah melimpahkan nikmat karunia atas dirinya, di mana seluruh eksistensinya dan nikmat-nikmat yang ada padanya berasal dari Allah. Ternyata dia lupakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan baginya ya. Tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh motivator tadi, mengingatkan seseorang untuk selalu mengingat dan mengimpikan apa-apa yang diinginkan, ini menjadi motivasi dia untuk bekerja, berjuang. Kemudian dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia senang, berbahagia. Karena apa? Cita-citanya tercapai. Tapi keadaannya amat mengenaskan. Karena apa? Karena dunia yang seharusnya hanya merupakan wasilah, ternyata dijadikan sebagai tujuan. Perumpamaannya mirip dengan apa yang Allah gambarkan dalam surat An-Nur. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang lupa kepada Allah, lupa akan tujuan hidupnya, usaha mereka dalam kehidupan dunia ini mirip dengan apa? Dengan orang-orang yang haus dahaga, menjumpai bayang-bayang fata morgana, yang memberikan harapan seolah-olah apa? Dia akan menghilangkan dahaganya dengan bayang-bayang dan riak-riak air yang disaksikan di tengah padang yang luas. Dalam keadaan haus penuh dengan harap dan angan-angan, dia mengejar bayang-bayang tersebut. Ternyata begitu tiba di tempat di mana dia menyaksikan bayang-bayang air, ternyata hanya merupakan apa? Bayang-bayang palsu. Jadi orang-orang yang kafir ini dalam usaha mereka, perjuangan mereka mirip dengan apa? Dengan seorang yang haus dahaga menyaksikan bayang-bayang fata morgana
Di tengah-tengah padang yang luas dia berlari, bergegas-gegas mengejar. Tiba di sana dia nggak menjumpai apa-apa. Wa wajadallaha indah, dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Maksudnya apa? Kehidupannya berakhir. Karena hanyut bersama angan-angan, dia lupa bahwasannya kehidupannya satu hari nanti akan apa? Jadi mengakhiri hidupnya dalam mengejar bayang-bayang. Tiba di ujung kehidupannya menjumpai Allah, akhirnya dia menjumpai semua hisab, pertanggungjawaban atas amal-amal perbuatan yang dilakukan. Wajadallaha indahu fawaffahu hisabah, Allah melunasi bayaran amalnya. Wallahu sari'ul hisab, sungguh Allah maha cepat hisab. Kita hidup di dunia paling hanya 60-70 tahun. Begitu tiba pada usia 60 tahun, kita merasakan waktu berlalu begitu cepat dan singkat. Kita tidak mampu untuk mengerem lajunya waktu. Kita merasakan saat kita dengan akhir dari kehidupan kita semakin dekat. Tapi kalau pada saat usia semacam ini, kita masih hanyut bersama kehidupan dunia, apa yang kita akan bawa untuk menghadapi kehidupan akhir yang kekal tiada akhir? Lalu kelanjutan dari ayat ini dalam surat An-Nur. Kalau tadi Allah menggambarkan amal usaha mereka yang sia-sia, Allah juga gambarkan kehidupan mereka yang mencekam, yang menyesakkan. Au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Nah, kalau tadi menggambarkan usahanya, pada ayat ini Allah gambarkan jiwanya. Bagikan seorang yang berada di tengah-tengah kedalaman lautan, diselimuti oleh gelombang. Kita tahu bahwasannya gelombang lautan itu bukan hanya yang terdapat di permukaan, tapi ada arus bawah, ada arus bawah. Dan biasanya gelombang semacam ini amat mengerikan dan menakutkan. Seperti contohnya pantai selatan Pelabuhan Ratu, kita tidak menjumpai para selancar di sana. Karena bukan hanya gelombang yang di luar, tapi apa? Arus bawah ini yang menarik, yang berbahaya. Jadi orang ini dalam kedalaman lautan yang dalam, diselimuti oleh gelombang, kemudian di atasnya terdapat lagi gelombang, kemudian awan juga penuh dengan apa? Awan penuh dengan apa? Dengan pekat menyelimuti hingga apa? Hingga matahari sinarnya tidak sampai ke mana? Sampai ke bawah. Nah, di dalam kedalaman lautan diselimuti oleh gelombang demi gelombang, tertekan ya, dan terjepit, kita bisa merasakan bagaimana perasaannya. Arus yang menekan, kegelapan, sampai-sampai kalau dia mengeluarkan tangannya tidak mampu untuk melihat tangannya. Jadi tangannya yang dekat, bahagian dari ini tidak mampu untuk dilihat. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang bergulung-gulung menyelimuti dirinya. Dan siapa-siapa yang Allah tidak berikan penerangan, dia tidak akan memiliki cahaya yang menerangi hidupnya. Ini gambaran orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dia dibuat senang terkadang, tapi lebih banyak dibuat susah. Tapi kalau orang yang beriman, baik dalam nikmat dia bersyukur, dalam cobaan dia bersabar, dalam perjuangan dia menang, dia mengangkat tangannya, mengakui semua nikmatnya dari Allah. Pada saat dia kalah, tidak sia-sia. Pada saat dia mati dalam keadaan syahid. Apa yang merugikan orang-orang yang beriman? Oleh karena itu, mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya adalah orang-orang yang paling merana, yang paling menderita, dan paling mencekam hidupnya. Jadi Allah sebutkan, siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang cepat, segera kami berikan. Apa-apa yang kami kehendaki, dibatasi oleh Allah. Bagi siapa yang kami kehendaki, tapi akhir perjalanan dari orang ini adalah api neraka jahanam yang akan dimasuki kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu anggota DPR mesti waspada ini. Memberikan persetujuan dan mengesahkan undang-undang Omnibus Law yang merugikan bangsa dan negara. Apa yang mereka akan terima tidak berarti, hanya kepingan dunia, tapi azab yang mereka akan tanggung akibat menyengsarakan bangsa dan negara akan mereka pikul yang tidak mungkin dapat dipikul bahkan oleh orang yang paling tahan dalam penderitaan. Azab yang mereka rasakan bukan azab yang sifatnya pribadi, tapi azab
sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya yang menyengsarakan bangsa dan negara. Maka saya heran pada anggota DPR yang mengaku sebagai orang-orang Islam, mengesahkan hukum yang mereka tahu merugikan bangsa negara, menyengsarakan saudara-saudara mereka hanya dengan kepingan-kepingan dunia yang mereka terima, tapi mereka akan kehilangan hari akhirat yang kekal dan abadi. Wal iyadzu billah. Nah, sebaliknya pada ayat 20 pada ayat 19, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Adapun orang yang menginginkan akhirat, bukan hanya ingin, bukan hanya angan-angan, tapi dia berjuang untuk akhiratnya dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka ini usaha mereka benar-benar amat disyukuri oleh Allah. Ini ungkapan disyukuri. Allah tidak mengatakan Allah sediakan balasan yang lebih baik bagi mereka. Dengan ungkapan usaha mereka yang amat disyukuri oleh Allah. Beda nggak ungkapan ini? Jadi bagaimana Allah memberikan balasan padanya yang tidak dapat sama sekali kita khayalkan. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia berjuang untuk akhiratnya bukan hanya angan-angan, dan dia beriman pada Allah, sesungguhnya amal usaha mereka amat disyukuri. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, salah satu namanya Asy-Syakur. Kebiasaannya membalas kebaikan yang dilakukan seorang hamba dengan balasan yang lebih baik. Amal kita dalam kehidupan dunia dibalas dengan kebahagiaan kekal dan abadi. Tidak mungkin sama sekali amal kita dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kira-kira dia akan kikir nggak dengan dunianya? Dia mendapatkan dunia bukan untuk dunia, tapi dia mendapatkan dunia, dia berusaha untuk perjuangan jadi jalan Allah. Oleh karena itu di saat datang panggilan Allah untuk berinfak, berjuang, dia tidak akan ragu-ragu. Karena dia bukan menjadikan dunia sebagai tujuannya, dunia hanya sebagai jembatan. Sedangkan tujuan akhirnya adalah berkumpul bersama para kekasih Allah di tempat yang tidak terdapat lagi kesedihan maupun kedukaan. Lalu Allah bilang, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing, baik yang menginginkan akhirat atau menginginkan dunia, kami berikan dari pemberian Tuhanmu. Diberikan Allah dari pemberiannya, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, masing-masing golongan ya, yang menginginkan dunia atau menginginkan akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dari pemberiannya. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan karunia Tuhanmu sekali-kali tidak terhalang. Yang ingin dunia dapat dunia, yang menginginkan akhirat juga apa? Tapi yang paling berbahagia orang yang menjalani kehidupan dunia tanpa kesedihan, tanpa kesombongan. Karena dunia di tangannya tidak membuat dia lupa. Pada saat dicoba dengan kesempitan, tangannya, hatinya semua tertuju pada Allah. Dan dia tidak bersedih, berduka atau iri terhadap orang-orang yang diberikan kelebihan. Dia merasakan bahwa orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan akan menerima balasan yang tidak akan pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, mau menambahkan? Sebenarnya sudah panjang lebar disebutkan tadi oleh Ustaz Husin, tapi sedikit supaya jangan disalahpahami tadi di dalam surah An-Nur yang diterangkan oleh Ustaz Husin tadi, di ayat sebelumnya Allah memuji kepada mereka-mereka ya, yang berusaha, bekerja, berdagang, ingin mencapai cita-citanya, tapi tidak mengingatkan Allah, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak, mereka itu tidak dibikin lupa oleh perdagangannya, oleh perniagaannya, ya, perjualbeliannya, atau mengejar cita-citanya di dalam menggapai, meraih apa yang dia usahakan itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mencari harta, mencari kedudukan, kemudian melupakan Allah dengan menghalalkan segala cara. Yang penting dapat itu. Itu adalah orang-orang yang seperti yang tadi
akhirnya di akhirat nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Dari usahanya yang begitu siang malam dia cari, dia upayakan untuk dia dapat kesenangan akhirnya hanya sedikit yang bahkan tidak ada artinya nanti ketika dia di akhirat. Ada suatu riwayat dalam hadis sebutkan bagaimana nanti di akhirat orang yang waktu di dunia senang, seumur hidupnya senang, sedikit aja kemudian dirasakan azab neraka. Ditanya, hal alamat bika nikmatun qat, apakah pernah kamu merasakan kenikmatan sedikit saja? Bilang, la ya Rabbi, tidak, aku enggak pernah merasa. Hilang semuanya itu. Jadi Pak, jangankan ke akhirat deh, di dunia saja juga kenikmatan yang kita dapat seperti apa sih? Ya, kenikmatan makan paling setelah ini hilang, lewat hilang nikmatnya. Kemudian juga apa yang dia rasakan kadang-kadang entar ada sakit, entar problem keluarganya, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan-peringatan seperti itu. Nah, orang yang mencari, kalau dia beramal, dia misalnya mencari rezeki tapi dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi jangan karena mengejar kedudukan, mengejar target seperti tadi, meluluskan undang-undang tapi nggak memikirkan bagaimana dampaknya terhadap rakyat. Nah, ini hisabnya besar sekali. Kalau orang berdosa hanya untuk dia yang pribadinya, dia istighfar, langsung Allah Subhanahu wa taala maafkan. Tapi kalau berdosa tapi terhadap manusia-manusia lain, bagaimana dia harus minta maaf kepada mereka itu yang disengsarakan, itu tanggung jawabnya sangat besar di yaumil qiyamah. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hamzah, Ustaz Hussein. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri di Warung Jati. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Bagaimana kalau kita masak ayam yang sudah disembelih, ayam potong, yang kita beli di pasar, kan kita tidak tahu cara penyembelihannya, yang menyebutkan Allah apa tidak, apakah halal atau haram. Kemudian bagaimana kalau kita membeli ikan atau ayam yang hidup dari pedagang non-muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kita semua terbiasa di saat kita membeli sesuatu, biasanya kita berhati-hati. Membeli pakaian kita coba dulu. Membeli tanah kita periksa surat-suratnya. Beli emas atau batu mulia juga kita akan periksa terlebih dahulu surat-suratnya, ini barang asli atau palsu. Tapi yang mengherankan dalam urusan agama kita tidak berhati-hati. Makanan yang masuk ke dalam perut kita ini itu menimbulkan dampak terhadap jiwa kita, kecondongan kita dan perilaku kita. Sebagaimana yang kita pelajari pada kajian yang lalu, Allah sebutkan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang mengajak kita untuk makan sembarangan dan tidak berhati-hati. Allah sebutkan bahwa tujuan syaitan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tujuan syaitan mendorong kalian memakan yang diharamkan Allah, memakan yang tidak thayyib itu untuk membuat kalian cinta kepada yang buruk dan kalian kerjakan, juga melakukan perbuatan yang keji dan berdusta atas nama Allah. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sebutkan, kalau ulama-ulama yang tahu agama, menghafal Quran, bahkan tahu hukum Allah, tapi menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya, ketahuilah bahwa ini orang kemasukan barang-barang yang haram di tubuhnya. Begitu orang kemasukan barang-barang yang haram, dengan mudah untuk disetir dan dikemudikan oleh syaitan. Oleh karena itu, kalau kita belanja sesuatu, hendaknya kita berhati-hati. Makanan-makanan yang jadi diproduksi oleh orang-orang di luar Islam, walaupun terkadang berasal dari makanan-makanan yang halal pada zatnya, contohnya ayam, kambing, sapi, tapi pernah tidak kita bertanya bagaimana cara pemotongannya?
makanan yang halal pada zatnya, bukan dari yang diharamkan Allah. Kalau penyembelihannya tidak mengikuti Allah, maka makanan tersebut adalah makanan yang tidak thayyib. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, wal iyadzubillah, akan menimbulkan dampak yang negatif. Sering ibu-ibu berbelanja di mall, ya. Mereka membeli ayam, katakan ada yang memilih hanya paha-pahanya sudah dipotong, atau dadanya, atau wing sayapnya, ya. Pemotongannya dia tidak tahu sama sekali. Apalagi kita tahu kebanyakan pedagang-pedagang ini menyepelekan masalah ini. Di pasar juga kita jumpai ayam-ayam yang telah terpotong. Terkadang ayam-ayam tersebut di perjalanan telah mati. Si pedagang tidak mau mengalami kerugian, ya. Kemudian disepuh warnanya yang tadinya kebiru-biruan dengan sepuh yang berwarna kuning. Kita makan bangkai. Bagaimana kira-kira efek dan dampaknya? Jadi menyembelih dengan cara yang diajarkan Allah membuat hewan-hewan yang halal tersebut statusnya berubah dari bangkai menjadi makanan yang halal dan thayyib. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita memakan sesuatu yang tidak jelas pemotongannya. Yang tidak jelas. Kalau kita makan di restoran, hendaklah kita makan dari restoran yang betul-betul kita yakin orangnya betul-betul taat beragama dan memilih makan-makan yang sesuai dengan aturan. Kenapa Singapura bisa apa? Bisa menerapkan hal ini untuk orang Islam. Penuh dengan kehati-hatian. Hak orang Islam dilindungi. Kita mayoritas di negeri kita, ternyata sesama kita tidak menghargai sama sekali. Akhirnya dengan mudah bangsa kita ini walaupun berpendidikan tinggi, walaupun tahu agama, untuk menjual agamanya dengan harga yang murah. Lalu pertanyaannya bagaimana seandainya sembelihan-sembelihan tersebut berasal dari orang di luar Islam? Berasal dari orang di luar Islam. Mereka membawa firman Allah dalam suratul Maidah, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amu al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan segala yang thayyib. Segala yang thayyib. Dan makanan para ahli kitab, ya, juga halal bagi kalian. Begitu pula makanan kalian juga halal kalian sajikan untuk mereka walaupun mereka tidak termasuk orang yang beriman. Lalu dengan ayat ini mereka mengatakan sembelihan ahli kitab boleh kita makan. Padahal ayat ini tidak menyebutkan sembelihan. Menyebutkan makanan. Makanan-makanan yang disajikan untuk kita yang tidak termasuk dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala halal untuk kita makan. Begitu juga makanan kita juga halal untuk dimakan mereka. Tapi sembelihan mereka, kalau sembelihan orang Islam yang tidak menyebutkan nama Allah tidak halal bagi kita, apalagi sembelihan mereka. Jadi Allah tidak menyebutkan dzabihah, tapi menyebutkan ta'am. Ta'am itu makanan. Kalau mereka berikan kita makan yang berasal dari gandum, katakan telur dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan penyembelihan, kita halal untuk memakannya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan penyembelihan, ini menyangkut apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Masa kita percayakan hal ini pada orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Mudah sekali mereka memasukkan sesuatu yang tidak benar, atau mereka mengaku menyembelihnya dengan cara yang islami, padahal sama sekali apa? Tidak sesuai dengan aturan Allah. Dulu kita di daerah Hutan Kayu Rawamangun pada masa kanak-kanak, pada saat lebaran kita memberikan hadiah makanan kita pada orang non-muslim. Tetangga kita berasal dari Advent. Baik rapi. Pada saat mereka memperingati hari raya mereka, atau pada hari itu, mereka mengirimkan makanan untuk kita. Tapi apa? Mereka tahu bahwasannya sembelihan mereka ini tidak kita makan. Jadi mereka panggil orang Islam untuk menyembelih ayam di hadapan mereka, dimasak juga dengan cara yang baik, dihadiahkan kita untuk orang Islam. Dalam Advent, babi haram hukumnya. Babi haram. Sama dalam pengharaman dengan kita, bahkan termasuk juga binatang yang berkuku satu haram untuk mereka makan. Jadi kita lihat bagaimana
mereka tahu bahwa kalau mereka menyembelih kita tidak akan makan, mereka perintahkan orang Islam untuk menyembelih, menyebutkan nama Allah, kemudian dimasak, setelah itu mereka sajikan untuk kita. Kita hargai pemberian mereka dalam masalah ini. Jadi kita orang Islam seharusnya tidak boleh sembarangan. Di pasar ada ayam yang hidup, alangkah indahnya di saat kita membeli ayam tersebut yang merupakan nikmat Allah, kita minta izin dari Allah Ta'ala. Nah, menyembelih dengan menyebutkan nama Allah, kita memohon izin dari Allah untuk menikmati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Tapi kalau kita mengambil begitu saja sesuatu tanpa seizin Allah pemiliknya, ini sama aja dengan pencurian. Sama aja dengan pencurian. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah sebutkan kemarin, ya, sebagaimana dalam kajian kita, sebanyak 3 kali peringatan dari Allah. Pertama dalam bentuk perintah, kedua dalam bentuk pertanyaan yang berisikan keingkaran, yang ketiga dalam bentuk larangan untuk memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya kalau kalian mengaku beriman. Ayat berikutnya, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Apa halangannya kalian memakan sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya? Padahal Allah telah merincikan apa yang Allah haramkan untuk kalian kecuali dalam keadaan darurat. Lalu ayat ketiganya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan makan sesuatu yang belum disebutkan nama Allah padanya dan dia adalah perbuatan yang fasik, makanan yang fasik yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kefasikan. Oleh karena itu, memakan sesuatu dengan menyebutkan nama Allah berarti ungkapan bahwa kita mengakui semua, ya, yang ada di alam raya ini termasuk yang kita nikmati adalah milik Allah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita memohon izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkannya. Ini berkaitan dengan iman kita, tapi di saat kita, ya, makan tanpa menyebutkan nama Allah, begitu juga penyembelihan tanpa menyebutkan nama Allah, berarti kita termasuk dari orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak menghargai keagungan dan kebesarannya. Jadi bukan masalah sepele. Bukan masalah yang sepele. Nah, kalau orang bertanya bagaimana hukumnya Ustadz? Kita beli ayam yang telah terpotong. Haram apa tidak? Saya katakan bahwa ini syubhat. Kalau dia sembelih, si penjualnya menyembelih dengan menyebutkan nama Allah, halal buat kita. Kalau tidak, nah masa kita membiarkan diri kita berada dalam keadaan syubhat? Apalagi kita tahu kebanyakan yang dagang ayam di pasar ini, kebanyakannya, kalau kita lihat, mereka menyepelekan masalahnya, bahkan sebahagian dari mereka tidak sholat. Jadi alangkah baiknya, ya, kita membeli ayam yang hidup masih seger, ketahuan dia punya asal usulnya. Waktu kita menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebutkan nama Allah pada saat penyembelihannya, kita masak menyebutkan nama Allah. Begitu kita nikmati juga menyebutkan nama Allah, insya Allah akan mendorong kita ke arah kebajikan dan kemuliaan. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Hamzah mau menambahkan? Sudah? Nah, pertanyaan berikut dari Bapak Majid di Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Saya kalau sujud membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Lalu saya tambah dengan watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apakah itu dibolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW dalam ruku dan sujudnya, bacaan yang dibaca itu yata'awwalul Quran. Contohnya, Subhana rabbiyal azim diambil dari fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun firman Allah sabbih isma rabbikal a'la, ya, Nabi membaca Subhana rabbiyal a'la. Lalu Nabi mengatakan pada para sahabatnya, jadikan ini pada sujud kalian. Begitu juga ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dengan perintah pada ayat ini, Nabi membaca subhanakallahumma wa bihamdik, ya, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jadi kalau orang mengatakan bahwasannya yang sunnah itu hanya subhana rabbiyal a'la dengan menambahkan bihamdihi itu merupakan bid'ah, ini orang sakit sebetulnya. Ingin menghalang-halangi orang untuk apa? Memuji Allah. Nah, kita tahu bahwasannya dalam ruku maupun sujud kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bahagian dari apa? Dari konten sholat, karena sholat itu merupakan tasbih ya, dan doa. Yang dilarang kita berbicara dengan pembicaraan apa? Pembicaraan di luar apa? Di luar hal tersebut. Oleh karena itu unik sekali satu hari seorang pada masa Nabi baru masuk Islam. Dia mendengar bahwa orang ya, kalau berbangkis maka dari haknya itu kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan yarhamkallah. Jadi kalau dia mengatakan alhamdulillah kita mengucapkan yarhamkallah. Nah, ketika sholat berjamaah di belakang Rasul, satu orang bangkis mengucapkan alhamdulillah langsung dia mengatakan yarhamkallah. Dia baru masuk Islam. Begitu selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian tadi ya yang mengucapkan apa namanya? Enggak. Ketika dia mengatakan yarhamkallah, yang ini melotot. Melotot. Menegur dia kan? Ya ini mengatakan, kenapa kamu memandang saya seperti ini? Malaka tanzur ilayya hakadha. Dia merasa benar kan? Akhirnya begitu selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang tadi bicara dalam sholatnya? Dia mengatakan, malaka tanzur ilayya hakadha. Rasulullah mengatakan sholat adalah doa dan tasbih. Tidak dibenarkan dalam sholat ya, orang mengucapkan atau berbicara dengan pembicaraan di luar hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Ini sahabat terpukaunya apa? Bagaimana Rasul tidak membentak, tidak mencaci, memaki, tapi membimbing. Ini pelajaran yang baik buat kita semua. Kalau orang salah, ya, bukan dicaci, bukan dimaki, tapi diperbaiki. Tidak akan menimbulkan penolakan, malah akan memberikan solusi dan jalan keluar. Jadi dalam sholat ini, seorang pada saat sujud, sambil membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia boleh tambahkan rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahkan dia bisa berdoa, mohon kepada Allah apa yang diinginkan, berlindung dari apa yang ditakuti. Tapi kalau sholat berjamaah kan dia terikat dengan apa? Dengan aturan sholat, maka dia tidak melakukan hal ini. Tapi dalam sholat sendiri, baik di siang hari maupun di malam hari, dia bisa memperpanjang sujudnya dengan memperpanjang doanya sebagaimana sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dari Tuhannya pada saat dia sujud. Fas'alullaha ma syi'tum, mohonlah pada Allah ma syi'tum, apa saja yang kalian inginkan. Jadi seharusnya kita tidak menghalang-halangi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sebahagian orang menyaksikan saudaranya yang minta kepada Allah, dia iri. Padahal bukan milik yang diminta. Diminta kepada Allah. Dia iri. Jangan kebanyakan kalau minta. Jadi kita lihat kenapa hobi meributkan, memperdebatkan masalah ini, bukan kita justru fokus pada hal-hal yang pokok. Nah, saya ucapkan hal ini karena sering kita dengarkan. Subhana rabbiyal a'la, jangan menambahkan wa bihamdik, itu merupakan bid'ah. Padahal kita jumpai dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Hamzah. Oke. Baik, selanjutnya dari Bapak Ruri di Batam. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Di surat Shad ayat 33 berbunyi, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Pak Ustadz, kalau kita membaca ayat ini seakan-akan tidak ada pesan untuk kita, tapi hanya cerita saja. Bagaimana kita mengambil pesan dari ayat ini? Apakah harus dihubungkan dengan ayat lain? Bawah Israiliyat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ayat dari surah Shad ayat berapa itu? 33. Ini berbicara tentang bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya
kerajaan, kenabian, dan kekayaan bahkan kerajaannya. Tidak seperti raja-raja di dunia yang jadi rakyatnya hanya bangsa manusia saja, tapi juga bangsa jin pun tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah ini disebutkan bagaimana Nabi Allah Sulaiman ketika diperlihatkan kuda-kudanya yang begitu bagus, ya, yang berlari cepat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Rudduha 'alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal 'anaq. Walaqad fatanna. Nah, sampai situ saja ya dulu. Jadi sesuai dengan pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana diceritakan di sini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa wahabna li Dawuda Sulaiman, dan kami karuniakan kepada Nabi Allah Daud, ya, Sulaiman yaitu anaknya Nabi Allah Sulaiman. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba sungguhnya dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Awwab arti selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini diceritakan suatu peristiwa, ya, penggalan peristiwa, pasti di sana ada hikmahnya, ya. Peristiwa bagaimana idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad. Ingatlah ketika, atau ceritakanlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda, ya, yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Arti kuda-kuda yang bagus, kuda istilah kalau sekarang kayak kuda balap, ya, kuda-kuda seperti kuda-kuda Australia seperti itu, ya. Ya, kalau jalan dia bisa tenang, tapi ketika diperlukan untuk berlari dia berlari dengan cepat. Nabi Sulaiman menyenangi hal ini. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Maka ia berkata, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang-barang yang baik. Hubbal khairi, al khairi biasa diartikan harta, karena di sini berkaitan dengan kuda, ya maksudnya dia suka kepada kuda tersebut. Ya. Tapi dikatakan inni ahbabtu hubbal khairi, aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik. Ya, dalam hal ini kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku. Ini mengingatkan bagaimana terkadang, ya, kita, ya, mencintai sesuatu yang baik, ya, barang-barang atau apa gitu, harta, ya. Ini diingatkan bahwasanya cinta kepada barang itu memang sesuatu yang alamiah, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Ini sesuatu yang naluriah, memang manusia itu kan senang kepada harta, kepada mobil, kepada harta. Tapi dia diingatkan di sini kesenangan itu jangan sampai melupakan Tuhanku. Ya. Di sini disebutkan, aku mencintai kuda ini an dzikri rabbi, sampai aku melupakan Tuhanku. Hatta tawarat bil hijab, ya, sampai kuda-kuda hilang dari pandangan. Bagaimana dia lihat kudanya berlari kencang. Biasanya kan kalau lari kencang sampai mengepulkan debu-debu sampai nggak kelihatan, lebih jauh nggak kelihatan seperti itu. Sebagian mufassir mengatakan sampai katanya terbenam matahari, saking Nabi Sulaimannya gemar melihat kuda sampai lupa sholat asar gitu, sampai terbenam matahari. Yes. Tapi di sini diterjemahkan ini ada mufassir lain menerangkan ini nggak disebut matahari, ini maksudnya kuda-kuda itu berlari sampai jauh, ya, karena larinya kencang dan kuat sekali sampai sampai hilang dari pandangannya, jauh kan lari. Hatta tawarat bil hijab. Rudduha ilayya, kembalikan kuda-kuda itu kepadaku, karena udah lari, suruh kembalikan.
fatafiqa masham bisuqi wal anaq. Ya, lalu dia, nah di sini diartikan fatafiqa masham bisuqi wal anaq. Nah, diartikan katanya kemudian lalu ia potong kaki kuda itu dan leher kuda itu. Karena sebab katanya ini berdasarkan riwayat ya, dari riwayat katanya kudanya kemudian dibalikkan, wah ini kuda ini membuat saya lupa kepada Allah, akhirnya dia dipotong katanya. Padahal ya, kalau diambil dari arti dari siyaqul Qur'annya di sini ya, kemudian diusap, datang kudanya itu diusap di lehernya dan kakinya. Biasa kan kalau orang-orang sayang kepada kudanya gitu. Seperti itu. Tapi katanya di riwayat di dalam tafsir disebutkan bagaimana kemudian Nabi Sulaiman menyembelih, dia potong itu, katanya gara-gara kamu aku jadi lalai, karena dikaitkan katanya dan sampai lupa sholat asar tadi. Kalau kita artikan ayat yang tadi, nggak ada berbicara tentang dia melupakan apa sampai sholat seperti itu. Artinya ini mengingatkan kita boleh saja senang kepada harta, boleh saja kita senang kepada mobil kita, boleh saja kenang apa pada rumah kita, tapi jangan sampai itu melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi ya, dalam surah An-Nur, bagaimana kalau orang dia mau mencari harta, dia berniaga, dia berdagang, itu jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seolah-olah malah katanya dia yang salah. Kalau dibilang tadi sampai dia melupakan Allah, kemudian kudanya yang nggak bersalah disembelih seperti itu. Tapi kita ambil makna yang lurus, artinya masa sih seorang nabi seperti itu ya. Ini kita ambil makna zahirnya, bagaimana ini menceritakan kecintaan Nabi Sulaiman kepada kuda-kuda tersebut, tapi dia ingat bahwasanya kadang-kadang ini kecintaan kepada harta ini bisa merupakan seorang dari kewajibannya, bisa merupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz Husain bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa tadi yang telah kita dengar dalam Al-Quran, kita lihat ya, dari zahirul ayah dan siyaknya betul-betul jelas maknanya. Dan di sini menggambarkan firman Allah yang sebelumnya, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan bagi Daud seorang anak ya, yang bernama Sulaiman, ni'mal abdu. Dia betul-betul merupakan sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab, hatinya selalu kembali dan ingat pada Allah. Lalu Allah gambarkan bagaimana sifat tersebut dapat kita lihat pada apa? Pada apa-apa yang disenangi. Hal yang kecil menurut pandangan kita, tapi bagi Sulaiman merupakan hal yang besar. Idh urida alaihi bil ashyi safinatul jihad. Ketika ya, dipertunjukkan di hadapan Sulaiman kuda-kuda ya, yang punya sifat yang amat menarik, kemampuan berlari cepat, tapi juga punya sifat manja. Kuda ini kalau manja pada tuannya, itu menjilati, mengelus-ngelus tuannya, betul enggak? Jadi di samping kemanjaan yang membuat tuannya cinta padanya, juga kelebihan kemampuannya. Pada saat dibutuhkan berlari cepat, dia akan berlari cepat. Ya. Kemudian pada saat menunjukkan kemanjaannya, pada saat diperintahkan untuk berlari secara perlahan, dia tidak membantah Tuhannya. Ini as-safinatul jihad, sifat dari kuda yang menarik dan menawar. Nah, seorang manusia seperti Sulaiman menjumpai hewan yang manja, yang betul-betul punya kelebihan seperti ini, pasti apa? Tertarik. Nah, dia merasa ketertarikan dia, rasa kagum dia, membuat dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyaksikan kuda tersebut sedang berlari cepat, seperti saya katakan, hingga menempuh perjalanan yang jauh dan hilang dari pandangan matanya. Nah, dia menyadari pada saat itu bahwa dia merasa bersalah.
dia asyik menikmati keindahan kuda tersebut, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang menyebutkan nama Allah, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita memiliki nikmat, jangan kita memberikan pujian tapi kembalikan pada Allah. Walaula id dakhalta jannataka qulta masyaallah. Kalau coba seandainya kamu masuk dalam kebun kamu, katakan masya Allah la quwata illa billah. Semua ini dengan masya Allah. Saya tidak punya kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Anak kita yang lucu, katakan masya Allah. Jangan bilang lucu, pintar, tidak. Katakan masya Allah. Seringkali anak kita sakit, anak kita terjatuh karena ucapan mulut kita yang lupa pada Allah. Nah, kuda tersebut yang berlari cepat hingga jauh dari pandangannya, tawarat bil hijab. Nah, di sini sering kita perhatikan para ahli tafsir sering menambahkan sesuatu yang bukan bahagian dari Al-Quran, membuat kabur akhirnya maknanya. Kisah tentang kuda kok pindah kepada matahari? Nggak disebut-sebut padahal. Matahari nggak disebutkan sebelumnya. Hatta tawarat bil hijab, hingga kuda-kuda ini jauh lepas dari pandangan matanya. Hanya sedikit saja ya, kesenangan yang dirasakan Sulaiman, terkagum-kagum pada kuda tersebut. Dia lupa menyebutkan nama Allah, dia merasakan ini perbuatan salah. Akhirnya rudduha alayya, dia panggil itu kuda-kuda untuk datang kembali kepadanya. Fatafiqa masham bisuqi wal anak, mulai dia membelai, menyapu lehernya sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula apa? Kakinya. Adapun riwayat langsung dia menyembelih kuda, memotong lehernya kemudian mencincang kakinya, tidak disebutkan dalam Al-Quran sedikit pun juga. Dan riwayat tadi, riwayat Israiliyat yang menggambarkan bahwasannya Sulaiman apa? Yang bersalah, kok kuda yang disalahkan? Seperti kalau seorang cinta pada istrinya hingga lupa pada Allah, apa dia harus sembelih istrinya? Nah, kita jumpai banyak kolektor. Ada yang cinta perangko, ada yang cinta lukisan, ada yang cinta juga alat-alat musik. Dia koleksi ya, dengan harga yang mahal lagi. Ada yang cinta pada jenis-jenis ayam, jenis-jenis kambing. Waktunya habis untuk apa? Untuk mengurus kambing. Sampai anaknya lahir, ya, sampai itu anak tumbuh, nggak pernah dia susui itu anak. Tapi kambing yang baru lahir dibantu untuk mulai diberikan susu lagi. Dan yang disalahkan bukan kesukaannya, lupanya pada Allah. Kalau dia memandang semua itu, menikmatinya, dia menyebutkan nama Allah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu, berarti dalam segala hal dia mengingat Allah. Orang dari mulai pagi mandiin ayam satu persatu, mandiin ayam, semprotin minyak wangi, kemudian panggil juga apa? Panggil ahli-ahli untuk membuat ayamnya apa? Uangnya habis, waktunya habis, sampai dibilang sama istrinya, kamu tuh istri keempat saya, ini istri pertama saya. Ada juga yang gemar mobil, mengumpulkan kendaraan yang bermacam-macam walaupun tidak dipakai sama sekali. Setiap pagi diperintahkan supirnya untuk starter tuh mobil semuanya. Dia pandangin Rolls-Royce-nya, Mercy-nya, padahal benda mati semua yang bakal ditinggalkan. Nah, ini apa yang dikisahkan dalam ayat ini, pelajaran buat kita agar tidak lupa kepada Allah dalam segala hal, termasuk pada saat kita terbuai dalam apa yang kita cintai, kita kagumi. Pada saat kita ingat Allah, kita akan terkendali. Kita cinta pada istri kita, cinta pada anak kita, cinta juga pada berbagai macam kesenangan dunia, kita selalu ingat Allah. Nah, orang kalau pada saat dia senang ingat Allah, pada saat dia susah, Allah tidak akan lupakan dirinya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ibrahim sahabat tadi dikatakan bahwasannya gambaran yang mengatakan atau riwayat yang mengatakan Nabi Sulaiman menyembelih kemudian juga memotong kakinya untuk melampiaskan rasa jengkelnya karena menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang tidak benar. Jangankan seorang nabi, kalau Pak Wafi melakukan hal ini aja nggak pantas. Betul, apalagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Artinya kalau seandainya saya melakukan hal ini saja nggak pantas, orang bilang kok Ustadz yang salah, Ustadz kok kuda jadi korban. Ini namanya apa? Hobi mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan musibah yang dialami. Nah, ini mustahil terjadi pada Nabi Allah Sulaiman
yang hatinya kembali pada Allah. Oleh karena itu disebutkan fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, dia mulai ya membelai lehernya, kemudian kakinya. Di situ dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya dari Bapak Nurul di Kebun Kacang. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Hamzah. Ustaz, di dalam kubur bila malaikat bertanya siapa imammu, maka jawabannya apakah Al-Quran, Nabi Muhammad atau Imam Mahdi? Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna naqira. Ketika kami nanti akan memanggil setiap umat, setiap manusia dengan imam mereka. Dengan imam mereka. Imam di sini bisa dimaksudkan apa? Orang yang diikuti. Orang yang diikuti bisa. Juga kitab yang berisikan catatan amalnya juga merupakan imam. Contohnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan menghidupkan orang yang telah mati. Dan kami catat semua amal perbuatan yang mereka persembahkan. Termasuk juga asar-asar dari amal mereka, bekas-bekas amal mereka. Dia bangun sekolah, dia meninggal dunia, sekolah tersebut berjalan mendidik semua peninggalan dia itu terus akan mengalir kebaikan buat dirinya. Dia mendirikan diskotik, dia sudah meninggal dunia, diskotik tersebut menjadi ramai, dipenuhi orang, walaupun sudah meninggal, saham amalnya tidak berhenti, terus mengalir buat dirinya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Maka jangan kita berbuat sesuatu yang kita lakukan ini ternyata bukan hanya berakhir pada masa hidup kita, tapi kita sudah berakhir, tapi keburukan tersebut ternyata terus mengalir. Tapi lakukanlah amal-amal ya, yang terus mengalir kebaikannya walaupun kita telah meninggal dunia, mendidik murid-murid, si murid mengajarkan muridnya, lalu murid-muridnya mengajarkan, berkembang dengan pesat, dia punya saham. Oleh karena itu bayangkan coba saham Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi memiliki saham. Jadi imam bisa aja apa? Bisa menjadi orang yang diikuti. Siapa yang menjadi ikutan dia? Dia akan dikumpulkan bersama imamnya. Bisa juga merupakan apa? Merupakan kitab yang berisikan catatannya wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami mengumpulkan segala sesuatu fi imamin mubin, maksudnya dalam kitab yang akan memberikan penjelasan, penerangan sedetail-detailnya mengenai apa yang diperbuat. Ini gambaran ayat ini sebetulnya amat indah sekali. Biasanya kan kitab berisi tulisan, betul enggak? Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, kitab dalam bentuk tablet bukan hanya berisikan tulisan, bahkan bisa berisikan suara, bahkan dalam bentuk gambar. Nah bayangkan, kitab di hari kemudian nanti yang Allah Subhanahu wa taala apa? Yang Allah Subhanahu wa taala akan paparkan di hadapan kita. Dia bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi kitab tersebut akan memaparkan, membeberkan seluruh amalnya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk audio, visual, semua akan nampak di hadapannya dan dia tidak akan mampu mengelak dan bersembunyi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara detail ya, untuk bangsa Arab yang ada pada saat itu, kitab yang berbicara umpamanya, atau kitab yang memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, seperti yang kita alami pada saat ini, mereka akan menuduh apa? Nabi kita berdusta. Betul enggak? Tangan berbicara, kaki menjadi saksi, atau kulit tubuh nanti akan berbicara. Ini merupakan gambaran-gambaran di hari akhir nanti yang akan mengungkapkan semua amal perbuatan manusia. Jadi terkadang ya, menggambarkan kitab yang berisikan catatan amalnya, terkadang menggambarkan
manusia yang menjadi ikutan terkadang menggambarkan kitab suci yang menjadi ikutan. Nabi kita Muhammad SAW sebagai imam kita, karena beliau Rasul yang diutus oleh Allah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa risalah dari Allah. Kemudian Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita juga merupakan imam bagi kita. Merupakan imam bagi kita yang kita ikuti. Karena Rasulullah SAW diikuti dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kita wajib mentaati Rasul ya, disebabkan karena risalah yang beliau bawa. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Jadi Rasul juga merupakan imam bagi kita. Al-Quran juga merupakan imam bagi kita. Nah, manusia yang kita ikuti di dunia, yang kita ikuti mengarahkan kita pada kebaikan maupun keburukan juga merupakan apa? Imam yang kita ikuti. Dalam sholat juga yang memimpin sholat kita apa? Imam. Nah, cuma ya pada saat kita ditanya kelak di hari kemudian nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kelak ketika setiap umat kami panggil saksi mereka, dan kami panggil engkau wahai Rasulullah untuk bersaksi atas mereka semuanya. Nabi kelak akan dipanggil oleh Allah. Lalu Allah bertanya, sudahkah kamu sampaikan amanat Allah kepada umatmu? Nabi akan menyampaikan kesaksiannya. Lalu perbuatan-perbuatan umatnya ya, yang mengaku mengikuti sunnahnya juga, Rasulullah akan ditanya, apa ini yang kau ajarkan pada mereka? Gontok-gontokan, ribut gara-gara kunut, gara-gara tarawih. Padahal tujuan utama Rasul diutus bukan masalah ini. Betul enggak? Gara-gara maulid, tidak maulid, asyraqal, tidak asyraqal, umat berkelahi, akhirnya orang-orang di luar Islam bertepuk tangan menikmati kesenangan mereka, keuntungan mereka di tengah-tengah perpecahan kita semuanya. Jadi Nabi akan ditanya, lalu perilaku umatnya juga akan apa? Akan diperiksa kembali. Nah, bagaimana kelak di hari kemudian nanti di saat Nabi ditanya, apakah kamu telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kamu? Lalu Allah akan bertanya, apakah yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang kamu ajarkan? Seperti Al-Masih juga akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, apa betul kau perintahkan mereka untuk menyembah kamu dan ibumu? Al-Masih akan apa? Akan mengingkari apa-apa yang mereka lakukan. Maka dalam suratul A'raf Allah berfirman, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kami akan bertanya kepada kaum yang didatangi para rasul, dan kami juga akan panggil para rasul kelak di hari kemudian nanti. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang mengklaim mengaku sebagai ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Rasul. Tapi herannya mereka berkelahi, bermusuh-musuhan, mencaci, menyebarkan fitnah, mengadu domba, menyebarkan kebencian. Kita bertanya, apakah ini sunnah Rasul? Begitu juga orang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, padahal kehidupan keluarga Rasul mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, dan makarimul akhlak. Nah, yang paling mengkhawatirkan nanti kalau manusia dikumpulkan, tahu-tahu masing-masing mengklaim mereka sebagai pengikut sunnah Rasul, pengikut keluarga Rasul, atau yang mengikuti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, padahal mereka semua mengajak kepada Allah, tapi yang di bawah justru mereka bergolong-golongan dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kita lihat ya, dalam riwayat disebutkan berkaitan dengan pertanyaan munkar dan nakir ya. Ini pertanyaan kembali kepada riwayat, benar tidak benarnya riwayat ini kita tidak bicarakan sama sekali. Tapi pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan yang memang apa? Sesuai dengan pertanggungjawaban kita, man rabbuka. Betul enggak? Siapa apa? Kemudian Waman nabiyuka. Waman nabiyuka. Kemudian ditanya juga ya, Wama dinuka. Wama dinuka. Setelah itu ditanya juga mengenai imam. Nah, berkaitan dengan imam ini menggambarkan yang kita ikuti. Yang kita ikuti. Islam juga menjadi imam, menjadi induk. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Islam juga induk yang menyatukan kita kaum muslimin. Baik dari mulai masa Adam sampai akhir zaman, ya, kita bersatu dalam umat yang berserah diri.
Tapi ada yang nggak mau sama sekali bersatu dalam Islam, mau dalam kelompok dan golongan, biarkan terserah mereka. Nah, Al-Quran juga menjadi induk imam bagi kita dan dia membenarkan, menegaskan apa-apa yang Allah turunkan pada kitab sebelumnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai imam kita, beliau merupakan suri tauladan kita, beliau merupakan orang yang menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya, dan Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau dan mencontoh beliau. Begitu juga kitab catatan amal kita di hari kemudian nanti juga dinamakan apa? Imam, karena dia merupakan kitab induk yang berisikan semua amal perbuatan kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak akan meninggalkan baik yang kecil maupun yang besar ke semua, kecuali semuanya terkum. Oleh karena itu, mari bersama-sama dari mulai kita membuka mata kita hingga kita tidur, berusaha untuk mengerjakan amal-amal yang membuat kita gembira, senang, bahagia. Bukan amal-amal yang membuat kita berduka, bersedih, kenapa saya isi dengan begini, kenapa saya ucapkan ini, kenapa saya lakukan ini, timbul penyesalan, coba saya nggak mengucapkan ini. Oleh karena itu pilih amal-amal, ucapan-ucapan, perbuatan yang membuat setiap kali kita membuka lembaran amal kita, rasa bahagia, gembira kita rasakan dalam hidup ini. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Setiap orang kelak akan menjumpai semua amal yang diperbuat baik maupun buruk. Ketika dia menjumpai amal buruknya, dia berharap seandainya terpisah dari perbuatan tersebut seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Seolah-olah tidak pernah sama sekali melihat mengerjakan amal tersebut. Tapi semuanya tercatat dalam kitab Allah. Nah, kita dulu banyak melakukan, bahkan juga mungkin kemarin perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka banyak-banyak beristighfar pada Allah, disusul dengan amal kebaikan. Kalau orang mengajak kita untuk ribut dalam persoalan yang tidak ada artinya, katakan Assalamualaikum. Kita tinggalkan mereka, jangan sampai kita terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kita tutup dengan Ustaz Hamzah biar menyampaikan tambahannya. Ya, ada mengenai siapa imam kamu tadi, ada juga kan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Betul. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, imam kan harus diikuti kan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya diikutin gitu. Jadi barang siapa menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, arti apa-apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran, diperintahkan di dalam Al-Quran diikuti, seperti apa juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah perilakunya semuanya sesuai dengan Al-Quran. Perintah-perintah dalam Al-Quran tidak pernah Rasulullah SAW abaikan, dilaksanakan, dicontohkan dalam perilaku. Nah ini Rasulullah katakan man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah. Quran ini nanti akan menggiring dia, artinya menuntun dia ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, pakai Quran juga, tapi pendapat dia, keinginan dia, hawa nafsunya dia yang didahulukan, Al-Quran hanya dijadikan stempel, Al-Quran hanya dijadikan pembenar bagi keinginannya. Orang kayak begini nanti Al-Quran akan mendorong dia ke neraka. Ja'saqahu ilan nar. Ya, jadi ya, ini begitu juga kalau realisasinya dengan imam secara figur, secara manusia, ya figur manusia-manusia kalau dulu zaman Rasulullah ya, dan ini sebagai panutan utama bagi kita, imam kita. Ya, kemudian juga imam-imam ya kecil gitu dari kita ini ya juga harusnya mereka-mereka yang mengamalkan Al-Quran, yang mempraktekkan Al-Quran. Seperti itu yang harus dijadikan imam kita. Tapi yang sebagai tolak ukurnya yaitu Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hamzah, Ustaz Hussein. Iwan dan Ahmad, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah insya Allah sudah dijawab oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah.
Kita akan jumpa lagi pada hari Senin depan. Terima kasih teman-teman dari Pamulang, dari Pemalang, dari Sentul, dari Cisalak, dari mana lagi? Banyak ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Senin depan. Saya Muhammad Krisna Ondi Saputra, kemudian Anis Mualim dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.